Halo pemirsa, selamat pagi. Senang sekali rasanya dapat menyapa Anda kembali dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda nanti dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 5 DPR RI menilai keberadaan pelabuhan rakyat dinilai dapat membangkitkan ekonomi masyarakat lokal sehingga perlu segera mendiskusikan pembangunan pelabuhan rakyat dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga kota. Salah satu agenda penting revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran adalah mengembangkan pelayaran rakyat yang akan membantu pelabuhan utama mengangkut barang dan jasa dengan kapal-kapal rakyat. Hal ini dinilai dapat mengurangi penggunaan jalan darat yang kerap rusak karena beban angkutan yang berlebihan atau overload. Hal ini disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI Sigit Sosiantomo saat meninjau Pelabuhan Malundung Tarakan, Kalimantan Utara. Menurutnya keberadaan pelabuhan rakyat dapat membangkitkan ekonomi masyarakat lokal. Untuk itu, otoritas pelabuhan harus segera mendiskusikan pembangunan pelabuhan rakyat dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, untuk size semakin tahun semakin besar, maka panjang landasan, panjang dermaga harus ditambah lagi. Ya, tentu sudah ada perencanaan ya. Semakin tahun semakin baik, berarti tempat penumpukan peti kemas akan semakin besar lagi. Nah, tinggal saya minta kepada teman-teman Pelindo, kepada pemerintah pusat, kita ini sedang merevisi undang-undang pelayaran. Dan kita ingin menguatkan peran dari PELRA, pelayanan rakyat. Gitu. Jadi tolong bantulah ya mereka. Tadi ada ide bagus feeder pakai PELRA, ya kan? Bongkar muatnya untuk Untuk ini peti kemas di sini. Habis itu feedernya pakai PELRA. Sigit juga meminta otoritas pelabuhan melibatkan pelayaran rakyat untuk dijadikan feeder sehingga masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan bisa mendapatkan manfaat dan pendapatan dari aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Malundung. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Anggota DPR RI yang terpilih periode 2024 hingga 2029, Gamal Albi Saidi, di sini melihat banyak celah yang membuat kualitas pendidikan Indonesia masih sangat lemah. Salah satunya itu tingkat literasi di Indonesia yang sangat rendah. Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029, Gamal Albin Said berkomitmen mengawal dan memperjuangkan peningkatan sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Gamal melihat banyak celah yang membuat kualitas pendidikan Indonesia masih sangat lemah. Salah satunya yakni tingkat literasi di Indonesia yang sangat rendah, serta kemampuan numerasi anak-anak Indonesia yang belum meningkat secara signifikan. Untuk itu perlu ada keseriusan dari pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pendidikan yang masih mempunyai berbagai persoalan. Sehingga kita perlu punya concern untuk meningkatkan fokusnya apa solusinya. Satu soal prioritas. Jadi pimpinan ke depan ya, baik di tingkat Kementerian Pendidikan ya, itu harus menjadikan literasi numerasi sebagai orientasi pembelajaran. Itu foundational learning. Kalau literasi numerasi anak kita bagus, dia akan bisa belajar lebih baik ke depan. Lalu yang kedua adalah prioritas anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru kita. Bicara soal pendidikan itu kita bicara soal tadi kurikulum, juga bicara soal metode, tapi bicara alat ukur juga ya. Dan yang tidak kalah penting begini, jadi saya mengatakan kita sudah berhasil membuat sebagian besar anak-anak Indonesia itu sekolah, tapi itu tidak cukup. Gamal menambahkan tujuan terpenting dari pendidikan adalah membuat anak-anak Indonesia bukan sekedar masuk sekolah, namun belajar dengan baik dan menyerap ilmu sebagai bekal masa depan. Untuk itu, ia akan konsen mengawal kebijakan pendidikan untuk menghasilkan generasi penerus Indonesia yang lebih baik. Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang. Dan di sini akan kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka tolak keras kebijakan ekspor pasir laut karena kebijakan ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Kelautan. Pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang. Kebijakan tersebut berlaku setelah pemerintah mengeluarkan Permendak nomor 20 dan 21 tahun 2024 sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menolak keras kebijakan ekspor pasir laut. Rieke mengungkapkan bahwa keberadaan peraturan pemerintah tentang kebijakan ekspor pasir laut bertentangan dengan Undang-Undang Kelautan. Rieke juga mempertanyakan soal sedimentasi jalur kapal yang menjadi alasan pemerintah melakukan ekspor pasir laut. Ia memaparkan jika aturan tersebut sudah jelas menjabarkan tentang tanggung jawab otoritas pelabuhan termasuk soal alur pelayaran, dan bukan sebaliknya menjadi landasan untuk membuka kembali keran ekspor pasir laut. 26/2023 ini bertentangan dengan Undang-Undang Kelautan, di mana di dalam Undang-Undang Kelautan itu kebencanaan yang terkait laut itu tidak berbicara soal sedimentasi. Di situ cukup detail kok. Lalu kemudian tentu saja terindikasi kuat artinya bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya sebenarnya ada nggak sih aturan untuk sedimentasi di laut yang kemudian dikatakan itu Rieke menambahkan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri sebenarnya sudah mengeluarkan peraturan larangan ekspor pasir laut. Aturan itu dikeluarkan untuk mengurangi dampak buruk eksploitasi pasir laut bagi lingkungan. Ia sangat menyayangkan jika kebijakan ekspor pasir laut ini kembali dihidupkan. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sebut Komisi 3 DPR RI beserta seluruh mitra kerja telah berkomitmen dan berupaya untuk berperan aktif dalam membangun sistem hukum yang kredibel, profesional, dan juga berintegritas di tengah berbagai tantangan dan juga hambatan yang ada. Di akhir masa jabatan DPR RI periode 2019-2024, Komisi 3 DPR RI meluncurkan buku berjudul Transformasi Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia, Komisi 3 DPR RI periode 2019-2024 dalam sebuah catatan. Peluncuran ini disambut baik oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang mengapresiasi produktivitas Komisi 3 di masa jabatan ini. Ya, tantangan Komisi 3 ke depan tentunya di masa depan akan periode 2024-2029 akan terjadi banyak dinamika yang kemudian akan menimbulkan tantangan-tantangan baru, dan tapi saya yakin dengan niat dari teman-teman Komisi 3 yang baru maupun yang masih bertahan itu tentunya akan terlewati dan bisa terlampaui. Demikian.
Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari menyampaikan, peluncuran buku tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Komisi 3 DPR RI periode 2019-2024, sekaligus menjadi catatan sejarah Komisi 3 DPR RI dengan mitra kerja dalam menyelesaikan pidana secara modern, yakni melalui restoratif justice. Pendekatan-pendekatan baru yang sekarang semakin berkembang, yang mudah-mudahan menjadi tonggak untuk model pendekatan penyelesaian pidana yang lebih modern. Ya, salah satunya yang tadi seperti disampaikan oleh pimpinan Komisi 3 yaitu Habibur Rahman ya, terkait dengan restoratif justice. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di sini Komisi 10 DPR RI mendesak evaluasi pelaksanaan PON 2024, terutama terkait kondisi infrastruktur, venue, penginapan, hingga kualitas catering. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 tahun 2024 yang diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara. Ledia mengatakan kondisi infrastruktur, venue, penginapan hingga kualitas catering menjadi beberapa hal yang harus dievaluasi dalam pelaksanaan PON 2024. Menurutnya hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan buruknya koordinasi antara pemerintah daerah maupun pusat. Di sisi lain, sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON, pemerintah daerah dinilai belum siap terutama dalam menghadapi ribuan peserta yang tersebar di 65 cabang olahraga. Kesiapan daerah. Kenapa kesiapan daerah menjadi penting? Karena dia harus memelihara, menjaga venue-venue-nya. Kedua, karena ini jumlah orangnya banyak, seringkali ada orang-orang yang dalam tanda petik memanfaatkan kesempatan. Kita mendengarkan laporan bahwa ternyata tempat penginapan tidak memadai, kemudian tempat itu kan sebenarnya keluar uangnya dari daerah ya, tapi juga tidak disiapkan oleh pemerintah daerah setempat. Terus kemudian juga soal makanan, catering dan lain sebagainya. Ketiga soal pembinaan. Kalau kita bicara soal pembinaan, harusnya kan jangan terjadi transfer dari satu daerah ke daerah lain. Ini mewakili daerah ini padahal asalnya di mana gitu. Nah, itu tidak akan menumbuhkan pembinaan. Selain anggaran, Ledia menilai pemerintah juga harus mengevaluasi waktu penyelenggaraan PON agar tidak bersamaan dengan pelaksanaan pesta demokrasi, yakni pemilu dan pilkada, agar persiapan penyelenggaraan dapat dilakukan lebih maksimal. Andini dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Terkait perlindungan data pribadi, Indonesia termasuk negara paling tidak aman di dunia. Dan berulang kali data pribadi masyarakat Indonesia jatuh ke tangan hacker dan negara seakan tidak berdaya menjamin perlindungan data bagi warga negaranya. Tentunya kami akan hadirkan informasi yang sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, terkait data pribadi milik masyarakat ternyata tidak hanya bocor, bahkan juga telah diperjualbelikan oleh para hacker dengan harga yang cukup fantastis. Untuk mencegah terus berulangnya peretasan data pribadi, DPR RI desak pemerintah segera bentuk lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Dan mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Menyoal perlindungan data pribadi, Indonesia termasuk negara paling tidak aman di dunia. Sudah berulang kali terjadi kebocoran data pribadi masyarakat. Hal ini menandakan negara seakan tidak berdaya menghadapi para pelaku hacker baik dari dalam maupun luar negeri. Mulai dari bocornya data paspor, data Dukcapil, data penduduk di BPJS sampai yang terbaru adalah bocornya data 6 juta NPWP yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kebocoran data terjadi karena buruknya sistem keamanan digital nasional. Tidak hanya bocor, data pribadi milik masyarakat bahkan juga telah diperjualbelikan oleh para hacker dengan harga yang cukup fantastis. Semestinya negara tidak boleh diam. Harus ada tindakan tegas terhadap pelaku kebocoran data. Untuk mencegah terus berulangnya peretasan data pribadi, DPR RI mendesak pemerintah segera membentuk Lembaga Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi. Pembentukan Lembaga Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi atau PDP diamanatkan dalam pasal 58 hingga pasal 60 Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Kalau buat saya, mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maka seluruh pengelola, seluruh pengendali data pribadi, maka dia berkewajiban, wajib untuk melindungi data dan tidak boleh bocor. Sesuai dengan Undang-Undang PDP, maka dia harus declare, dia harus menyampaikan, kemudian harus melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi. Dan kemudian ini kita menunggu juga lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi ini yang mudah-mudahan Oktober ini bisa dibentuk oleh pemerintah karena sudah 2 tahun kan dari undang-undang itu dibuat. DPR RI menyayangkan maraknya kebocoran data ini belum disertai dengan adanya sanksi ataupun denda kepada instansi yang mengalami kebocoran data. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait keamanan data nasional. Penjelasan yang lebih detail kepada masyarakat juga perlu diberikan, agar masyarakat dapat lebih waspada terhadap data milik pribadinya. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern masa kini, kesehatan mental atau burnout menjadi salah satu fokus utama yang tidak bisa kita abaikan. Dan meskipun tidak mengakibatkan kematian, gangguan kesehatan mental dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Dan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetap bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, tidak memandang usia, burnout kini banyak ditemukan di kalangan orang-orang yang juga berusia muda. Tuntutan sosial dan juga beban kerja yang tinggi sering menjadi penyebab banyaknya kasus burnout masa kini, pemirsa. Dan tidak hanya merugikan, burnout juga sangat merugikan bagi keluarga dan orang-orang sekitarnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan Intips Tips Jitu menghadapi burnout dan merawat kesehatan mental dalam segmen Intips. Informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kesehatan mental sejatinya akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Untuk itu, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga kesehatan mental kita di tengah hiruk-pikuk tekanan pekerjaan maupun lingkungan sekitar kita. Nah, di Intips kali ini, kita akan membahas cara menjaga kesehatan mental dan menghindari burnout. Burnout adalah suatu keadaan ketika seseorang merasa terlalu lelah, baik secara fisik, mental, maupun emosional. American Psychological Association mengakui bahwa burnout bisa mempengaruhi kestabilan emosi dan menurunnya kinerja maupun akademik. Penyebab utamanya adalah tuntutan sosial yang tinggi, beban kerja atau belajar yang tinggi, dan kurangnya waktu untuk diri sendiri. Lalu, apa saja sih tanda-tanda burnout yang perlu kita waspadai? Beberapa tanda umum meliputi kelelahan yang berlebihan yang membuat kita merasa lelah sepanjang waktu, insomnia atau kesulitan tidur, kurangnya motivasi, kehilangan minat dan semangat terhadap sebuah aktivitas, penurunan kinerja, sulit berkonsentrasi, serta masalah fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan sakit otot juga merupakan tanda-tanda burnout. Jika Anda mengalami beberapa tanda tersebut, mungkin sudah saatnya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemulihan. Berikut ini beberapa cara untuk mengurangi burnout, yaitu mengatur waktu untuk beraktivitas dan istirahat dengan baik. Pastikan Anda memiliki waktu luang untuk melakukan aktivitas yang dinikmati, seperti membaca, mendengarkan musik, atau berjalan-jalan, serta mengambil jeda singkat untuk beristirahat yang dapat membantu menyegarkan pikiran Anda. Selanjutnya, menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan juga sangat penting, karena memiliki waktu untuk diri sendiri dan bersosialisasi dengan orang lain sangat penting untuk kesehatan mental. Selain mengurangi burnout, penting juga untuk secara aktif menjaga kesehatan mental Anda. Berikut beberapa tips yang bisa dicoba, seperti berolahraga dengan teratur setidaknya 30 menit sehari, baik itu berjalan kaki, bersepeda, ataupun yoga. Menjaga pola makan sehat juga mempengaruhi kesehatan mental. Konsumsilah makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan hindari makanan olahan siap saji. Selanjutnya yaitu menjaga pola tidur. Tidur yang cukup membantu tubuh dan otak pulih dari aktivitas sehari-hari. Hindari terlalu sering begadang dan pastikan lingkungan tidur Anda nyaman. Selain itu, gunakan metode meditasi dan mindfulness untuk membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan fokus. Salah satu yang terpenting namun sering terlupakan adalah dukungan emosional dari orang lain maupun diri sendiri. Jangan takut menceritakan keluh kesah dengan teman, keluarga, atau orang terdekat untuk mengurangi beban pikiran. Selain dukungan dari orang lain, menerapkan self-compassion juga penting. Berbaik hatilah pada diri sendiri dan jangan terlalu keras mengkritik diri sendiri saat menghadapi kegagalan atau kesulitan. Yang paling terakhir adalah konsultasilah dengan tenaga profesional seperti psikolog atau konselor yang dapat membantu mengatasi burnout, dan ingatlah bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dengan mengikuti tips-tips yang telah kita bahas, semoga Anda dapat mengurangi stres dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan informasi dan tips menarik lainnya. Tetap semangat!
Ya pemirsa, dan penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda dari DPR RI pada hari Senin 30 September 2024. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bagian Ortala Sekretariat Jenderal DPR RI gelar forum konsultasi publik terkait kelengkapan sarana prasarana bagi kelompok rentan dalam rangka penyelenggaraan layanan Setjen DPR RI. Lalu dilanjutkan di pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, DPR RI mengadakan rapat paripurna DPR RI. Dan pemirsa, tak lupa kami mengingatkan kepada Anda bahwa 1 Oktober 2024 besok, Anda dapat menyaksikan pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 secara langsung di kanal YouTube TVR Parlemen dan tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa, informasi tadi cukup menutup perjumpaan kita pada hari ini, dan demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.